Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah munculnya iblis bulan yang keluar dari dalam tubuh Daki, sang iblis bulan atas peringkat 6. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 86 dan 87. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 86 ini, iblis bulan atas bangkit dan bertarung sengit melawan pilar suara Uzui Tengen. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita singkat masa lalu iblis yang muncul dari dalam tubuh Daki. Dulunya, dia adalah manajer yang menyambut tamu dan mengumpulkan uang di distrik lokalisasi, sehingga mereka sering dipanggil Gyu atau Gyutaro. Namun mungkin itu bukanlah satu-satunya alasan yang membuat dia bisa mendapat julukan itu. Ingatannya saat masih menjadi manusia memiliki banyak noda, namun dia masih menyimpan nama itu sampai sekarang. Bisa kita sebut iblis yang baru muncul dan kakak dari Daki itu bernama Gyutaro. Si Gyutaro yang melihat refleks dari Uzui Tengen barusan merasa senang. Selain itu, dia memuji paras dan penampilan dari pilar suara tersebut. Iblis itu iri dan membandingkan penampilan pilar suara tersebut dengan dirinya. Gyutaro berhasrat menghabisi Uzui Tengen dan membunuhnya dengan cara kejam. Namun Daki yang berada di pojok ruangan itu meminta kakaknya untuk membunuh rekan pemburu iblis lainnya, serta membunuh Nezuko juga yang telah membakarnya tadi. Iblis bulan atas itu mengadu kepada kakaknya dan menangis lagi, kalau dia selama ini sudah bekerja keras sendirian dan menghadapi mereka semua. Mendengar keluhan itu, sambil menunjukkan ekspresi yang malas tersebut, Gyutaro akan melakukan apa yang adiknya minta barusan. Sambil memperkenalkan diri dan berkata akan menagih utang, Gyutaro bersiap untuk menyerang. Setelah itu, iblis bulan tersebut menyerang Uzui Tengen dengan kedua pisau sabitnya. Serangan itu sampai membuat ruangan tersebut meledak. Tanjiro yang melihat ledakan barusan dari luar terkejut. Tiba-tiba di angkasa ada dua pisau sabit yang terbang dengan begitu cepatnya. Sabit itu berputar lalu kembali ke dalam ruangan di mana Uzui Tengen berada. Tanjiro menyadari jika senjata yang keluar barusan berbeda dengan selendang milik iblis bulan yang dia hadapi tadi. Tanjiro bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam ruangan tersebut. Tanjiro juga mencium bau darah dari Uzui-san. Dia berencana akan membantunya setelah ini. Tidak lama kemudian, Inosuke dan Zenitsu yang sedang tertidur itu datang ke lokasi pertempuran. Tanjiro yang melihat mereka berdua datang merasa bersyukur. Di sisi lain, dia juga bingung kenapa Zenitsu bisa ikut berlari, padahal kondisinya sekarang lagi tertidur. Di arc ini adalah momen pertama kalinya Tanjiro dan Inosuke melihat kekuatan dari Zenitsu, guys. Si Tanjiro meminta mereka berdua untuk segera membantu Uzui-san, karena dia mau membawa Nezuko terlebih dahulu ke tempat yang aman dan memasukkannya ke dalam kotak. Inosuke yang menerima permintaan tolong tersebut bergaya layaknya Uzui Tengen. Sepertinya dia sudah terinspirasi sama pilar suara itu ya guys. Di sisi lain, Gyutaro semakin iri dengan Uzui Tengen, karena dari serangan barusan pilar suara itu langsung bergegas melindungi orang-orang yang ada di sekitar area pertempuran mereka. Iblis itu menduga nantinya pasti orang-orang tersebut berterima kasih kepada pilar itu dan menganggapnya sebagai pahlawan. Sambil percaya diri, Uzui Tengen menjawab jika itu semua tentu saja akan terjadi, karena dia adalah pria idaman wanita yang elok dan elegan. Uzui Tengen juga mengaku jika dia sendiri mempunyai 3 istri. Mendengar pengakuan barusan, Gyutaro tidak terima dan rasa iri yang dia miliki kepada Uzui Tengen semakin menjadi-jadi. Lalu iblis tersebut menyerang Uzui Tengen dengan jurus darah iblisnya dan mengeluarkan tebasan sabit hitam. Saat mau terkena serangan itu, Tengen menyadari jika dia tidak bisa bertarung melawan iblis itu jika harus melindungi masyarakat sekitar. Dengan cepat, Tengen menghancurkan lantai pijakan mereka dan membuat mereka semua turun ke lantai dasar. Saat Tengen meminta para warga untuk lari, Gyutaro menyerangnya lagi dengan tebasan sabit hitamnya. Dengan sigap, Tengen langsung menahan tebasan tersebut dengan pedangnya. Dari serangan barusan, Tengen menyadari jika tebasan jurus darah iblis itu bisa dikendalikan dan akan mengejar sasarannya sampai meledak. Dia juga menyadari kalau dua bersaudara iblis itu, meski dia sudah memotong kepala adiknya, dia tidak akan mati. Tengen bertanya-tanya, haruskah dia memotong kepala kakaknya terlebih dahulu untuk membunuh mereka, atau memotongnya secara bersamaan? Setelah itu, Uzui Tengen melemparkan 3 bola peledak ke lantai atas dan memotongnya. Seketika, ruangan di mana iblis itu berada langsung meledak dengan keras.
Sambil tersenyum dan bersiap untuk menyerang lagi, Uzui Tengen merasa jika cara biasa tidak akan mempan untuk mengalahkan kedua iblis bersaudara tersebut. Akan tetapi, kedua iblis itu selamat dari ledakan tersebut, berkat dilindungi oleh selendang milik Daki. Lalu sambil digendong kakaknya, Daki dan Gyutaro bersiap menghadapi Uzui Tengen lagi. Kali ini mereka akan menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan pilar suara itu. Di sisi lain, Tanjiro telah memasukkan Nezuko yang tertidur itu di dalam kotaknya. Lalu dia segera bergegas untuk kembali ke medan pertempuran untuk membantu mereka semua. Shin berpindah ke pertempuran inti. Gyutaro mengakui jika Uzui Tengen berbeda dengan pilar-pilar yang telah ia bunuh. Pilar suara itu adalah orang istimewa sejak dia dilahirkan, dan dia dipilih untuk mempunyai bakat tersebut. Hal itu membuat Gyutaro merasa sangat iri, sampai-sampai dia ingin membunuh pilar suara tersebut. Namun sambil tersenyum, Tengen menyanggah pendapat itu karena dia tidak merasa memiliki bakat istimewa. Justru bagi Tengen, kedua iblis itulah yang harusnya bahagia karena mereka sudah hidup ratusan tahun dan menutup diri di tempat seperti ini. Tengen bercerita jika di luar sana ada banyak sekali orang-orang hebat dan aneh. Beberapa dari mereka menjadi seorang pilar. Bahkan mereka hanya butuh 2 bulan setelah mereka memegang pedang. Yang Tengen maksud ini adalah pilar batu Himejima Gyoume dan pilar kabut Tokito Moichiro. Tengen marah karena dia bukanlah orang yang terpilih. Selain itu, dia juga beberapa kali gagal menyelamatkan nyawa orang di sekitarnya. Akan tetapi, Gyutaro protes karena sampai detik ini Uzui Tengen masih bisa hidup. Padahal dia tadi telah terkena sabit milik Gyutaro yang penuh dengan racun mematikan. Tengen menjawab jika dia berasal dari keluarga shinobi, sehingga membuatnya lebih kebal terhadap racun. Namun Daki memprotes argumen tersebut karena para shinobi sudah lama punah sejak zaman Edo. Uzui Tengen mengingat masa lalunya. Dia bagian dari 9 shinobi bersaudara. Ketika Tengen berusia 15 tahun, 7 dari saudaranya telah meninggal. Hal tersebut membuat Tengen harus berlatih lebih giat lagi setiap harinya. Yang berhasil bertahan hidup hanya Tengen dan adik termuda keduanya. Keluarga Tengen memiliki pemikiran tindakan yang sama. Mereka tidak memiliki hati nurani. Namun Tengen tidak mau berakhir seperti mereka semua. Setelah itu dia akhirnya bertemu dengan Oyakata Sama dan diberi beberapa nasihat. Sambil tersenyum dan mengucap terima kasih, Oyakata Sama mengagumi langkah yang Tengen ambil selama ini. Setelah mengingat kejadian itu, dia tersenyum dan bersiap menghadapi kedua iblis bulan atas bersaudara tersebut. Akan tetapi sambil tersenyum, Gyutaro menyadari jika ucapan kebal yang Tengen katakan tadi hanyalah gertakan saja. Karena raut muka dari pilar suara itu sudah mulai pucat. Namun Tengen menjawab jika racun yang masuk ke dalam tubuhnya sama sekali tidak mempan, dan dia akan membuktikannya kepada kedua iblis tersebut dengan menari untuk mereka berdua. Lalu Tengen maju dan menyerang kedua iblis itu. Sambil memutar kedua pedangnya, Daki dan Gyutaro berusaha menangkan serangan tersebut. Tapi dengan sigap, Tengen berhasil menendang Daki ke atas dan memisahkan kedua iblis itu. Lalu dia melemparkan bola-bola peledak ke arah Daki dan Gyutaro. Karena selendang milik Daki mengenai bola peledak tersebut, seketika bola-bola itu langsung meledak dan mengenainya. Tengen menebas kepala iblis bulan tersebut sekali lagi. Lalu dia juga mencoba menjangkau dan menyerang Gyutaro yang melompat mundur menghindari bola peledak itu. Gyutaro menyadari jika bola-bola peledak yang pilar suara lemparkan itu adalah senjata khusus yang bisa melukai para iblis. Namun belum selesai dia menganalisa, secara mengejutkan pedang milik Uzui Tengen tiba-tiba sudah berada di dekat lehernya. Gyutaro terkejut, dia mengira jika pedang milik Uzui Tengen telah memanjang. Namun tidak disangka-sangka, pilar suara itu malah menjepit ujung pedang dan mengayunkannya sehingga jangkauan tebasan pedangnya jadi lebih panjang. Gyutaro tidak habis pikir seberapa besar kekuatan gegaman pedang yang pilar suara itu miliki. Akan tetapi dengan sigap, iblis tersebut mementalkan pedang milik Tengen, sehingga iblis itu cuma menderita sedikit luka gores pada lehernya. Tengen merasa kecewa karena barusan dia telah melewatkan kesempatan untuk memotong kepala kedua iblis tersebut. Sedangkan Daki yang kepalanya telah terpotong lagi merasa tidak terima, membuatnya menjadi semakin marah. Tidak lama setelah itu, Inosuke dan Zenitsu datang untuk membantu. Sambil percaya diri, Inosuke bersiap untuk menyerang. Lalu Tanjiro juga datang dan muncul dari lantai atas. Dia turun dan mendarat tepat di depan Uzui Tengen. Mereka semua bersiap membantu pilar suara itu menghadapi dua iblis bulan bersaudara tersebut. Akhirnya pertempuran puncak melawan iblis bulan atas segera dimulai. Mampukah para pemburu iblis itu mengalahkan kedua iblis bersaudara tersebut? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 87 telah berakhir.
Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 86 dan 87 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang datang ke medan pertempuran untuk membantu Uzui Tengen menghabisi iblis bulan atas bersaudara. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys, oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.